Banyak para pemain galatama pemula ingin sekali bisa mahir menggunakan umpan kelapa. Dalam video kali ini, saya ingin memberikan 7 kunci agar mahir dalam menggunakan umpan kelapa dalam galatama ikan bawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat mancing semuanya. Salam joran istimewa. Di kesempatan kali ini saya masih ingin memberikan tips bagaimana agar cepat mahir dalam menggunakan umpan kelapa di galatama ikan bawal. Karena banyak sekali teman-teman pemula yang ingin sekali bisa menguasai cara menggunakan umpan kelapa ini di galatama ikan bawal. Tips yang pertama, teman-teman semua harus memiliki joran yang kuat. Untuk pribadi saya memilih menggunakan joran seperti ini, yang ini kuat, jadi tidak mentul secara keseluruhan. Ada juga teman yang biasa menggunakan tolcok atau joran tolcok. Biasa jorannya hanya mentulnya itu di area pucuknya ini aja, kemudian area separuh ke bawah biasanya tetap kuat seperti ini. Untuk penggunaan joran ini saya tidak merekomendasikan video yang ini ya. Kalau teman-teman semua menggunakan joran seperti video tersebut, karena bisa dipastikan senar akan putus sebelum ikan naik ke atas. Untuk yang kedua, teman-teman harus berhati-hati dalam menggunakan senar. Senar apa yang baik? Teman-teman bisa melihat video saya yang ini ya, agar teman-teman semua bisa memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara memilih senar yang baik untuk penggunaan umpan kelapa di galatama ikan bawal. Tentu sangat berbeda ketika kita menggunakan umpan kelapa, maka senar yang dipilih pun harus berbeda ketika kita menggunakan umpan kacang tanah atau umpan-umpan besar yang lain. Yang ketiga adalah mata kail. Ketika teman-teman semua baru belajar menggunakan umpan kelapa ini, coba diusahakan untuk menggunakan mata kail ukuran nomor 1. Jadi kecil sekali sehingga teman-teman semua bisa merasakan bagaimana strike-nya. Ya, hitung-hitung sambil belajar di situ, karena di awal-awal saya menggunakan umpan kelapa ini juga tidak sebentar saya belajarnya. Awal-awal saya menggunakan umpan kelapa ini dengan mata kail nomor 1 ya sering putus tentunya. Sangat berbeda ketika teman-teman semua tidak mau menggunakan mata kail nomor 1. Tentu saja kalau teman-teman menggunakan mata kail yang lebih besar, biasanya ikan akan susah makan atau kita akan kesulitan mendapatkan strike-nya. Itu untuk yang ketiga. Jadi kita harus perhatikan benar mata kailnya, kita gunakan mata kail yang paling gede. Baru kalau ikan dirasa makannya kencang, kita bisa memperbesar mata kailnya dengan ukuran yang lebih gede lagi. Bisa memakai ukur nomor 3 atau maksimal ukur nomor 5 lah. Karena saya pernah menggunakan ukur nomor 5 ini dan ikan mau makan juga. Kemudian yang keempat adalah necklin ya. Teman-teman harus menghindari penggunaan necklin ketika menggunakan umpan kelapa ini di setiap lombanya. Ketika teman-teman menggunakan necklin, saya bisa memastikan hampir 80-90% umpan yang dipasang di kail tidak akan dimakan oleh ikan bawal. Jadi perlu teman-teman ketahui, ikan bawal itu adalah ikan yang sangat unik, dan ketika berada di kolam pemancingan, dia memiliki karakter yang mudah sekali berubah sesuai dengan kondisi kolam, kondisi cuaca, dan kondisi-kondisi lain yang mempengaruhi pola makan ikan. Dan dengan umpan kelapa ini, kita hanya berusaha memberikan umpan sealami mungkin.
Begitu. Jadi jangan sampai umpan kelihatan adalah umpan yang dipasangi mata kail, seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu timah pemberat. Untuk timah pemberat itu teman-teman bisa menggunakan timah gulung atau timah yang dalam bentuk lembaran. Jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan, jangan terlalu besar, yang penting aja timah gulungnya itu sedikit, kita sesuaikan. Yang terpenting adalah kondisi umpan bisa melayang-layang di dalam air dan tidak terlalu di atas dan tidak terlalu juga di bawah. Jadi kondisinya harus bisa melayang-layang di dalam air. Itu penggunaan timahnya. Kemudian yang keenam, ini yang agak sulit biasanya bagi teman-teman pemula, yaitu masalah kecepatan dan ketepatan. Ketika umpan sudah dimakan ikan bawal, teman-teman semua harus bisa melatih kecepatan dan ketepatan. Cepat dalam hal menarik joran, tepat memposisikan mata kail di ujung bibir dari ikan bawal. Kalau teman-teman semua terlambat sedikit saja, biasanya umpan akan masuk ke dalam mulut dan itu akan sangat beresiko, akan putusnya senar. Kemudian yang terakhir atau yang nomor 7 ini adalah masalah rasa. Jadi teman-teman semua harus bisa merasakan bagaimana arah pergerakan ikan. Jangan sampai ikan berlawanan dengan arah dari senar kita. Jadi ketika arah bergerak berbelok, teman-teman semua harus bisa mengetahui kondisi kepalanya ada di mana, kondisi ekornya ada di mana, agar tidak terjadi gesekan antara senar ini dengan mulut atau bibir dari ikan bawal. Jadi saya contohkan, misalkan ini ikannya ya. Nah, ini kepala ikannya. Ketika dimakan ikan seperti ini, teman-teman semua harus bisa mengetahui posisi kepalanya ada di mana. Nah, ini yang agak sulit dan harus dilatih. Ketika posisinya ada di belah kiri seperti ini, jangan ditarik. Tariknya harus dikira-kira, jangan sampai ini menggores dari ujung mulut ikan, karena ini akan beresiko putus. Jadi teman-teman semua harus bisa merasakan posisi kepala ada di mana, posisi kepala ikannya itu ada di mana. Ini untuk tarik ulur senarnya. Kalau posisi sudah seperti ini, silakan tarik dengan cepat. Nah, ini biasa ikan akan mudah naik. Tapi ketika posisinya seperti ini, jangan sampai ini ditarik dengan keras. Tunggu aja ikan ini sampai berbalik seperti ini. Nah, baru ditarik. Nah, yang terakhir ini yang biasanya agak sulit ya, karena butuh belajar, butuh waktu juga untuk bisa memahami posisi kepala ikan itu tadi. Oke, jika teman-teman semua merasa video ini berguna buat kalian, silakan like, subscribe, dan share agar lebih banyak orang lagi yang bisa mengetahui manfaat dari video ini.